ini kita akan melakukan percobaan viskositas dan gel strength. Yang pertama harus kita lakukan adalah mixing lumpurnya. Ini di sini udah ada mixing container. Yang pertama harus disiapkan tentunya di sini ada mud mixer. Containernya ini kita isi dengan air sebanyak 350 gram. Tadi ini udah diukur dengan menggunakan gelas ukur. Bisa juga menggunakan aqua. Ini kita masukkan ke dalam mixing container dan dia otomatis langsung muter. Tuh. Tapi sebelumnya perlu juga kita siapin untuk aditifnya hari ini ada bentonit dan barit. Timbangannya udah siap, kita on kan. Lalu pakai kertas untuk nimbang supaya nggak berantakan. Kita ambil bentonitnya 22,5 gram, 22,5 gram ya. Oke, ini udah zero, kurang lebih 22,5. Bentonitnya kita singkirkan dulu, sekaligus kita siapkan selanjutnya kita timbang barit. Jadi bentonit ini adalah bahan dasar lumpurnya ya, bentonit di sini. Nah, ini kita pakai aditifnya ada barit. Fungsi dari barit itu untuk meningkatkan densitasnya. Lalu kita zero lagi. Nah, ini kita pakai 2 gram aja. 2 gram barit. Jangan lupa di zero baru kita masukkan. Oke, kurang lebih ada 2 gram. Sip. Jadi ini bahan-bahan lumpurnya sudah siap, baru airnya tadi sudah di dalam mixing container kita masukkan. Pada speed yang awal dulu ya. Jadi kalau kita mixing itu dari speed yang paling kecil. Pertama pelan-pelan kita masukkan bentonitnya tadi 22,5 gram. Nah, untuk bentonit ini proses mixingnya kurang lebih selama 5 menit. Nah, kurang lebih kita aduk selama 5 menit. Selanjutnya kita masukkan barit. Nah, ini barit yang tadi udah ditimbang sebanyak 2 gram. Kita mixing pelan-pelan. Nah, untuk mixing barit agak lama, dia selama 8 menit. Jadi kita tunggu selama 8 menit. Setelah 8 menit, speed dari mixingnya akan kita tingkatkan ke speed yang kedua selama 10 menit seperti itu. Ini kita naikin, ada tombolnya di sebelah sini. Oke, kalau mixingnya udah selesai, yang pertama akan kita coba adalah dengan menggunakan namanya Mars panel. Nah, ini namanya Mars panel. Jadi di sini ada jaringnya, di sini ada lubang yang diameternya kecil di sini. Nanti kita akan ukur viskositas Mars panel. Tapi yang harus kita siapkan pertama Mars panelnya tentunya, sama satu lagi kita harus punya gelas untuk menuangkan si lumpurnya ke dalam Mars panelnya. Tapi kita bisa langsung dari mixing container kita. Nah, kita harus nyiapin lumpurnya sebanyak 1.500 ml kurang lebih, karena di sini ada garisnya. Di sini jadi di dalam Mars panel ini ada garis atasnya ini. Nah, ini batas dimana kita harus naruh lumpur kita kayak gitu. Ditutup dulu bawahnya, kita tuang sampai menyentuh garis. Tuangnya juga lewat si jaringnya ya. Ini tuh. Kurang lebih dia sudah menyentuh garis atasnya ini. Nah, setelah ini baru kita siapkan wadah untuk menampungnya. Nah, sambil nanti kita buka untuk penutupnya di bawah itu. Kita buka sampai ini nanti penuh di sekitar 945 cc atau mililiter. Karena itu patokannya untuk gelas dari Mars panel itu 945 cc. Oke, kita buka sambil kita nyalakan stopwatch. Oke. Jadi sampai 945. Kalau nanti udah sampai 945, stopwatch langsung otomatis diberhentikan. Berhenti. Nah, jadi tadi kurang lebih secondnya adalah 35,79
detik gitu. Jadi nanti bisa dicatat untuk viskositas Mars panelnya selama 35,79 detik. Langkah selanjutnya kita akan menyiapkan, ini ada namanya Van VG meter atau disebut dengan rheometer. Dilihat di sini ada namanya speed selection. Jadi untuk high ini dikontrol dari tuasnya di sebelah kanan bawah sini. Yaitu ada high 200 rpm, 6 rpm, dan 600 rpm. Untuk low-nya ada 100, 3, dan 300. Nanti masing-masing kita ukur pada rpm tersebut. Nah, di sini ada low sama high untuk kita ngontrol dia mau high atau low rpm-nya. Jadi ini nanti muter. Nah, ini ada gelasnya. Terus di sini ada derajatnya. Jadi ini kelihatan kan ya? Jadi ini ada derajatnya. Mungkin agak sulit untuk kelihatan, tapi di sini ada derajatnya. Nah, derajatnya itu nanti akan kita baca untuk setiap RPM yang akan kita coba kayak gitu. Jadi ini sekali lagi namanya alatnya rheometer. Nah, pertama kita siapkan dulu. Ini ada alatnya harus kita pasang. Jadi pertama pasang dulu ininya nih, pemberatnya bandulnya ini. Oke, baru selanjutnya kita pasang yang ini. Ini ada pinnya gitu, dipasin. Oke. Nah, seperti itu. Ini gelasnya kita isi dengan lumpur yang tadi udah kita coba dengan menggunakan Mars panel. Oke, atau kalau misalkan untuk akurasi lebih tinggi bisa kita mixing ulang. Nah, ini penuangannya berapa banyak? Penuangannya secukupnya aja sampai kira-kira nanti penutupnya ketutupan sama si lumpurnya. Nggak perlu terlalu banyak juga karena ini bisa naik turunkan. Nah, ini ya, ini di bawahnya ini ada pinnya gitu, disesuaikan sama pin ini. Ada 3 matanya gitu. Nah, ini ya udah pas. Baru ini bisa kita naikin. Nah, sampai kurang lebih ini ada garis di dalamnya tuh dia ketutupan sama si lumpurnya. Baru kita kunci. Nah, udah siap kayak gini, baru kita uji RPM-nya. Caranya untuk pindah tuasnya, jadi ini kita colokin dulu ke listrik ya. Oke, untuk cara pindah tuasnya ini, jadi atas ini ada controllernya. Kita mau di berapa RPM? Contoh misal yang pertama kita mau nguji di misalkan 600 RPM, berarti tuasnya harus kita tekan sampai dia paling bawah. Nah, ini 600 RPM baru, karena 600 itu high, berarti kita tuasnya masukin ke high. Nah, kayak gitu. Nah, untuk C600 berarti tinggal dibaca derajatnya. Dia seimbang pada posisi berapa di C600 kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan saya amatin di sini seimbang di sekitar 5 derajat. Ya. Jadi ini di sekitar 5 derajat pada kondisi seimbang di C600. Jadi ini C600-nya bisa teman-teman baca, berarti dia 5 derajat kayak gitu. Oke, kita stop dulu. Nah, selanjutnya kita mau pindah ke low C300. Berarti tadi yang high kita tadi high untuk C600, sekarang tarik ke belakang untuk low-nya di C300 kayak gitu. Nah, kan low ya, muternya lebih pelan. Nah, di sini bisa dibaca kesetimbangannya di berapa. Oke, di sini misal udah setimbang di 3 derajat. Nah, itu berarti nanti dicatat C300-nya adalah 3 derajat kayak gitu. Nah, ini selanjutnya kita mau transisi ke yang tengah. Tuasnya kita masukin tengah itu di C6 dan C3. Oke. Jadi untuk mindahin tuasnya ini sebenarnya nggak bisa dipaksa kayak gitu, tapi harus kita nyalain dulu baru kita oper giginya. Tuh, kayak gitu. Oke. Nah, ini kita offin dulu. Sekarang kita mau di C6. Kita lihat C6 dia setimbangnya di berapa. Oke. 3, 2, 1. Oke, di sini yang terbaca adalah di 1 derajat gitu. Nah, ini selanjutnya kita ke C3. Nah, di C3 di sini berarti tinggal kita pindah aja ke low. Kita baca. Oke, sama ya, 1 derajat kayak gitu. Selanjutnya kita transisi ke C200 dan C100. Sama, harus posisi nyala dulu baru kita oper gigi gitu ya. Nah, ini sekarang di C200 high, langsung kita baca aja derajatnya berapa. Oke, di sini dapat 2 derajat. Selanjutnya kita oper ke low. Oper ke low berarti di 100 rpm saat ini.
ada di 1 derajat kayak gitu. Jadi itu ntar untuk menghitung shear rate dan shear stress, juga untuk menghitung apparent viscosity. Rumusnya udah ada di modul, nanti bisa dari menggunakan data yang barusan atau juga nanti akan diupload untuk data percobaan dengan menggunakan aditif yang untuk di plug online seperti itu. Kita akan nyoba untuk yang melakukan gel strength, karena kita juga akan menguji gel strength. Nah, gel strength itu juga kurang lebih sama pengujiannya, tapi kita coba di C3. Jadi dari tadi kan kita juga udah coba C3, tapi untuk gel strength itu dia ada 10 detik dan 10 menit. Nah, cara nyobanya sama alatnya, kita pakai alat ini juga. Jadi untuk gel strength itu pertama, anggapnya lumpur ini kan sedang disirkulasikan, ya. Berarti kan dia ada perputaran, ada pergerakan di sana. Jadi kita masukin ke C600. Oke. Setelah itu kita tunggu 10 detik untuk mengetahui gel strength pada 10 detik. Kita oper ke C3, kita diamkan dulu tapi. Hop. Nah, kita tunggu 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1, kita baca dulu. Nah, oke. Nah, simpangan yang terjauh tadi di derajat pas si C3 kita masukin, ada kan simpangan terjauhnya. Nah, itu merupakan gel strength 10 detik karena kita barusan nunggu 10 detik. Pas di C3 simpangan terjauh itu yang kita baca, itu gel strength-nya. Jadi yang kita baca bukan ketika dia stabil balik lagi, tapi kita baca pas simpangan terjauh. Nah, sekarang kita coba juga untuk gel strength 10 menit. Proses pendiamannya kan kalau yang tadi untuk gel strength 10 detik itu adalah 10 detik, kalau yang 10 menit ya berarti berarti udah jelas kita tunggunya juga 10 menit kayak gitu. Sama, kita aktifin dulu ke C600, baru kita oper ke C3 sambil kita tunggu selama 10 menit dalam kondisi off. Oke, ini kita tunggu 10 menit. Setelah ada 10 menit, kita tunggu dalam kondisi statis, baru kita oper ke C3 sambil kita baca simpangan terjauhnya. Oke, simpangan terjauhnya adalah 2 derajat. Nah, berarti didapatkan tadi untuk gel strength 10 detiknya adalah 1 derajat. Untuk gel strength 10 menitnya adalah 2 derajat. Karena gel strength 10 menit udah pasti lebih besar dibandingkan yang 10 detik. Demikian untuk percobaan viskositas dan gel strength. Untuk hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung melalui Google Classroom, dan juga untuk perhitungan nanti akan dibantu seperti itu. Demikian untuk percobaan viskositas dan gel strength. Selamat siang, terima kasih.